Nasib winger timnas Indonesia Miriano Jonathan saat ini tengah menghadapi persimpangan jalan bersama klub kasta tertinggi Liga Belanda, FC Utrecht. Nasib gelandang timnas Indonesia Iver Jenner bersama FC Utrecht bakal segera berakhir. Pelatih timnas U20 Indonesia, Nova Arianto, menutup tahun 2025 dengan pesan emosional. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. Nasib winger timnas Indonesia Miriano Jonathan saat ini tengah menghadapi persimpangan jalan bersama klub kasta tertinggi Liga Belanda, FC Utrecht. Menjelang bursa transfer paruh musim, Jonathan jadi salah satu pemain muda yang masih kesulitan mendapatkan menit bermain di tim utama FC Utrecht. Alhasil, satu di antara solusi yang dipersiapkan pihak klub ialah melepasnya pada bursa transfer musim dingin. Alasan inilah yang membuat Jonathan harus masuk daftar pemain yang siap-siap dilepas dengan status pinjaman pada Januari mendatang. Media asal Belanda Arujemin Dagu Beratdo pun memberikan saran untuk pihak klub. Menurut laporan Algemeen Dagblad, Miriano Jonathan adalah salah satu pemain muda yang harus dijaga. FC Utrecht telah menganggap winger timnas Indonesia itu sebagai calon pemain andalan di masa depan. Namun, mempertahankan Jonathan di tim utama memang dianggap sebagai langkah yang terburu-buru. Oleh karena itu, melepas Jonathan ke klub lamanya, Vitesse dianggap sebagai solusi terbaik agar sang pemain bisa tetap bermain secara reguler. Miriano Jonathan bisa dipinjamkan ke klub lain jika ada klub yang bagus yang bisa memberinya pengalaman dan waktu bermain, tulis ulasan Algemeen Dagblad seperti dikutip pada Selasa, the 30th of December 2025. Klub percaya pada Jonathan untuk masa depan, tetapi langkah ke FC Utrecht terbukti terlalu besar untuk saat ini. Apakah klub lamanya Vitesse bisa menjadi opsi? Lanjut laporan yang ditulis Marco Gerling itu. Sejak bergabung bersama FC Utrecht pada awal Januari tahun 2025, Miriano Jonathan memang tak bisa langsung merebut tempat utama. Padahal, bersama klub sebelumnya, Vitesse, dia mampu tampil apik. Sebelum berlabuh bersama FC Utrecht, Jonathan menjadi bintang menawan. Dia bahkan mampu menghasilkan 11 gol plus 4 assist dari total 20 penampilan di kasta kedua, Liga Belanda 2024/25. Catatan inilah yang membuat Domstedelingen, julukan FC Utrecht, tertarik untuk memboyong Jonathan dari Vitesse dengan biaya transfer yang dikabarkan mencapai 300.000 euro atau setara 5,9 miliar rupiah. Sayangnya, setelah bergabung bersama FC Utrecht, pemain kelahiran 5 April tahun 2004 tersebut justru beberapa kali diturunkan ke klub junior, yakni yang FC Utrecht yang berkompetisi di Eerste Divisi alias kasta kedua. Nasib gelandang timnas Indonesia Iver Jenner bersama FC Utrecht bakal segera berakhir. Dia dianggap menjadi salah satu pemain yang bakal dilepas pihak klub. Nama Iver Jenner muncul dalam laporan media asal Belanda Arujemin Dagu Beratdo yang mengulas nasib para pemain FC Utrecht. Selain dia, ada satu kompatriotnya yang juga muncul dalam laporan ini, yakni Miriano Jonathan. Dalam ulasannya, Algemeen Dagblad menyebut kontrak Iver bersama klub yang membesarkan namanya itu akan segera kedaluarsa. Sejak menaikkan kontrak pada 2022, masa kerjanya bakal berakhir pada Juni tahun 2026. Padahal, pada awal musim ini, Iver menjadi salah satu pemain muda yang dipromosikan pelatih FC Utrecht, Ron Jens, ke tim utama. Namun, kesempatan bermain di kasta tertinggi tak kunjung didapatkan gelandang berusia 21 tahun itu. Iver Jenner, kontraknya akan berakhir. Ron Jens memuji kemampuannya dalam menguasai bola dan menyebutnya sebagai tambahan kekuatan untuk puncak klasemen keuken Campio NDBG. Bunyi laporan Algemeen Dagblad. Sepanjang musim ini, Iver memang hanya menghabiskan waktunya bersama yang FC Utrecht yang berkompetisi di kasta kedua Liga Belanda.
Dia tercatat bermain sebanyak 14 kali dengan durasi mencapai 577 menit. Dari semua pertandingan itu, dia hanya 4 kali bermain sebagai starter. Sisanya, kolektor 18 caps bersama Timnas Indonesia ini lebih banyak diturunkan sebagai pemain pengganti pada musim 2025-26, menurut laporan Algemeen Dagblad. Masa bakti Yver Jenner bersama klub yang membinanya sejak tahun 2016 itu telah berakhir. Yver disebut telah mendapatkan kesempatan, tetapi tidak dimaksimalkan. Atau mungkin dia bisa menjadi bagian di klub Eredivisie. Namun di FC Utrecht, dia sudah habis masa baktinya. Kesempatan sudah diberikan, tapi tidak dimanfaatkan. Bunyi laporan Algemeen Dagblad. Tentu layak dinanti kemana Yver Jenner akan melabuhkan dirinya setelah ini. Bukan tidak mungkin, nasibnya akan segera ditentukan pada bursa transfer musim dingin atau paruh. Musim 2025-26 pada Januari mendatang. Yang kini berhembus kencang ialah kabar bergabungnya Yver Jenner menuju klub kelahiran leluhurnya. Ada beberapa peserta BRI Super League yang disebut-sebut berminat untuk merekrut pemain berusia 21 tahun ini. Beberapa klub paling depan yang dikabarkan siap menampungnya ialah Persija Jakarta dan Dewa United. Jika kabar ini terwujud, Yver bakal menjadi pemain naturalisasi kesekian yang memilih bermain di Indonesia. Pada musim ini saja, sudah ada beberapa nama yang telah mengambil langkah serupa, seperti Rafael Struijk Dewa United, Jordi Amat Persija Jakarta, hingga Tom Hey dan Eliano Reinders yang bergabung bersama Persib Bandung. Obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just like... Pelatih Timnas U20 Indonesia, Nova Arianto, menutup tahun 2025 dengan pesan emosional. Ia menyinggung soal mengantarkan Timnas U17 Indonesia tampil di Piala Dunia U17 2025 hingga siap hadapi tantangan berikutnya. Nova Arianto memang belum lama ini dipromosikan menjadi pelatih Timnas U20 Indonesia. Promosi ini diberikan setelah mantan pemain Persib Bandung tersebut sukses mengantarkan Timnas U17 Indonesia lolos ke Piala Dunia U17 ke 2025. Ini karena tahun 2025, ia sudah melalui banyak hal, salah satunya dengan kepercayaan besar yang diberikan. Nova Arianto mendapat kepercayaan besar untuk menangani Timnas U17 Indonesia hingga tampil di Piala Dunia U17 ke 2025. Nova mengaku bahwa terkadang ia merasa seperti mimpi, akhirnya bisa membawa Timnas U17 Indonesia lolos ke Piala Dunia U17 ke 2025. Walaupun perjuangan Nova membawa Timnas U17 Indonesia menuju pentas dunia itu tak mudah. Pasalnya, Timnas U17 Indonesia harus mampu bersaing di Piala Asia U17 2025 dan akhirnya berhasil mengamankan tiket ke Piala Dunia U17 ke 2025. Mereka melaju hingga babak perempat final Piala Asia U17, sehingga berhak melaju ke Piala Dunia U17 ke 2025. Walaupun perjuangan Timnas U17 Indonesia di Piala Dunia U17 tak berjalan mulus karena kalah dari Zambia dan Brasil, namun Timnas U17 Indonesia mencatatkan sejarah dengan meraih kemenangan 2-1 atas Honduras. Dan ini jadi kemenangan perdana di Piala Dunia U17. Skuad Garuda Asia memang gagal lolos ke babak selanjutnya, tetapi Nova Arianto mengakui bahwa semua itu seperti mimpi. Ia tak menyangka bisa mengantarkan Timnas U17 Indonesia tampil di Piala Dunia U17 ke 2025. Namun, setelah mewujudkan itu, ia pun berharap tampil di Piala Dunia U17 ini ke depannya bisa jadi tradisi. Dalam kesempatan ini, Nova Arianto juga mengucapkan rasa terima kasihnya kepada semua pihak di PSSI, official, hingga para pemain dan juga supporter. Tak lupa ia berterima kasih kepada keluarga besarnya karena selalu memberikan dukungan di setiap langkahnya. Hasilan membawa Timnas U17 Indonesia ke Piala Dunia U17 2025 ini, Nova Arianto mengakui bahwa ia akan menghadapi tantangan lebih berat. Pasalnya, ia mengemban jabatan baru sebagai pelatih Timnas U20 Indonesia dan tentu diharapkan bisa lebih baik lagi. Apalagi Timnas U-20 Indonesia tahun ini juga gagal di Piala Asia U20 2025 hingga mereka pun tak bisa melaju ke Piala Dunia U20 ke 2025. Untuk itu, dengan jabatan baru ini, Nova mengaku siap menghadapi tantangan ke depan dan ia bertekad membawa Timnas U20 lebih baik. Namun, ia percaya bahwa kesuksesan itu bukan sebuah kebetulan, tetapi ada kerja keras, ketekunan,
belajar, dan pengorbanan. Oleh karena itu, ia menutup tahun 2025 ini dengan rasa syukur dan bertekad membuka tahun 2026 dengan harapan baru yang lebih baik. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man,